Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hari ini offline di masjid ataupun online berada di kediaman masing-masing untuk mengikuti taklim subuh kita hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan usaha dakwah beliau, alhamdulillah kita keluar dari zulumatil jahiliyah kepada nurul Islam. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai nanti nyawa terus terlepas dari jasad kita semua dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh pada kesempatan subuh hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami dan bisa kita amalkan serta bisa kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma hadina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jahilna bil 'afiyah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna rahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita masih melakukan lanjutan pembahasan terkait dengan jual beli. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan jual beli yang barangnya legal, barangnya tidak ada harus dipesan terlebih dahulu. Di mana para ulama membolehkan kalau memang barang tersebut jelas secara klasifikasi hukumnya, ya, sifat-sifatnya, sehingga apa yang diperjanjikan berdasarkan sifat-sifat yang disepakati. Itu kalau jual beli secara inden, barangnya dipesan. Atau disebut juga oleh para ulama dengan jual beli mausun syafi'i dhimah. Jual beli yang sifatnya, ya, yang spek barangnya itu dalam tanggungan. Dalam tanggungan berarti dalam apa, penjaminan si penjualnya. Ya, kayak kita misalnya mau beli mobil, kita sebutkan mobilnya merek A, ya, dengan aksesoris dan lain sebagainya seperti A, B, C, D. Kita mau beli rumahnya masih belum ada, harus dipesan terlebih dahulu, maka kita sebutkan rumahnya tipe 45 dengan 2 kamar misalnya, lebarnya 7 kali 15, kemudian atapnya rangka baja, dindingnya pakai hebel atau bata merah, kemudian jendelanya dari aluminium atau dari kayu. Nah itu harus jelas pada saat kita melakukan jual beli dengan cara pesan, baik dilakukan secara offline maupun secara online, jual beli pesannya tersebut. Dan ini sudah banyak kita praktekkan dalam kehidupan kita. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan
jual beli hewan secara umum ya, Bapak Ibu sekalian. Jual beli hewan secara umum. Di mana para ulama mensepakati kaidah dalam hal bermuamalah, maka segala sesuatu dalam muamalah itu dibolehkan. Bagaimana kaidah umum itu bisa kita lihat ya. Kaidah dasar dalam muamalah al aslu fil asya al ibahah. Asal dalam sesuatu ya itu adalah mubah. Selama tidak ada larangan, maka kita boleh melakukan muamalah dengan sesama kita, ya, dengan tetangga kita, dengan anak kita, dengan istri, dengan suami, kemudian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hukumnya adalah boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrim. Sampai kemudian ada dalil yang melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Atau hatta yadulla dalilu ala man'i. Ya, tidak ada yang mengharamkan atau ada yang melarang sehingga kita tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Ini kaidah utama, kaidah inti dan kaidah dasar dalam bermuamalah. Seperti yang kita ketahui sebaliknya juga demikian, ada kaidah dalam ibadah. Kalau dalam ibadah, al aslu fil ibadati al man'u. Bahwasanya asal dalam ibadah itu dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengerjakan hal tersebut. Itu sudah menjadi pakem di dalam kehidupan beragama kita, ya, sehingga dalam hal ibadah kita jangan melakukan kreasi. Dalam hal ibadah kita dilarang untuk berinovasi. Tapi apa yang diperintahkan itu yang dilakukan, itu dalam ibadah. Tapi beda halnya dengan muamalah. Muamalah kita boleh melakukan inovasi, boleh melakukan kreasi selama hal tersebut tidak dilarang dalam ketentuan syariat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kalau kita dalam kehidupan bermuamalah, ya, hukumnya beli kok Pak buat main bulu tangkis apa? Kalau kita mau main bulu tangkis kan pasti harus ada koknya ya. Pasti ada transaksi jual beli kok. Kalau beli kok itu untuk main itu mudah. Tapi status kita beli kok bisa jadi berubah menjadi haram. Di kaidah dasarnya beli kok itu transaksi seperti biasa, pengadaan kok untuk main bulu tangkis. Maka hal itu jadi hukum asalnya adalah mubah. Tapi jual beli kok bisa menjadi haram ya ketika terjadi unsur maisir, terjadi unsur perjudian di situ. Kenapa ada unsur maisir? Karena orang yang mau main bulu tangkis, mau main badminton ada kesepakatan. Nanti yang kalah bayar koknya ya. Nanti yang kalah harus nanggung beli koknya. Maka di situ ada unsur maisir, permainan perjudian. Bila siapa yang kalah, maka dia harus tanggung biaya beli kok. Dan dalam hal ini ada yang dirugikan nggak? Ada. Siapa yang kalah? Sebenarnya kan kalau main bulu tangkisnya kan permainan biasa. Tapi ketika ada persyaratan bagi yang kalah, dia harus beli kok. Maka disitulah ada unsur maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ada kalah tanding kan, dia harus beli. Sama beli bakso itu halal apa haram atau mubah? Mubah beli bakso. Tapi kalau dipersyaratkan nanti yang kalah main badminton, yang kalah main futsal, terakhir makan bakso ya, maka beli bakso atas persyaratan bagi yang kalah main futsal
itu menjadi haram. Kenapa? Ada unsur maksiatnya. Jadi sesuatu yang mubah tadinya, tapi karena ada unsur yang dilarangnya, maka transaksi itu menjadi tidak boleh. Ada unsur maksiatnya. Begitu juga dengan sewa lapangan. Kalau kita main badminton, main futsal, itu kan sewa lapangan. Sewa lapangannya boleh nggak? Mubah kan gitu. Tapi hukum ini bisa berubah ketika ada sesuatu yang apa namanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sewa lapangan bisa berubah hukumnya menjadi haram karena tadi ada unsur maisir juga, sama seperti beli kok. Dengan biasa nih di lapangan kayak gini kan ya, ada hal-hal yang kita anggap biasa-biasa aja gitu. Permainan namanya juga bagi yang kalah maka harus tanggung konsekuensinya. Nah, padahal bagi yang kalah harus tersebut itu ada unsur manusia. Nah, ini yang oleh Islam diantisipasi jangan sampai ada unsur perjudiannya. Kita main karambol selama dalam hal untuk melatih ketangkasan, nggak apa. Jadi kalau main karambol diikuti diiming-imingi dengan bagian kalah harus menanggung biaya, harus meraktir dan lain sebagainya, maka ini yang menjadi tidak. Ada satu pertanyaan Pak, teman dulu teman di kantor lama ya. Hukum minum air mineral gimana? Hukum minum air mineral. Tentunya kan buah. Tapi ketika apa namanya ada persyaratan bagi yang kalah main karambol, dia harus minum air mineral dan disediain sampai habis 1 tahun. 1 tahun harus habis kalau main karambol. Maka minum air mineral eh, hukumnya menjadi tidak boleh karena ada unsur manusia. Nah ini hal-hal yang harus diantisipasi. Sesuatu yang tadinya mubah bisa berubah hukumnya karena disebabkan oleh sesuatu. Sama seperti pernikahan. Pernikahan itu hukumnya sunnah. An-nikahu sunnati kata baginda Nabi. Hukum itu pernikahan itu adalah sunnah. Tapi bisa jadi orang menjadi haram untuk menikah karena ada sesuatu yang tadinya sunnah, tapi bisa jadi pernikahan itu menjadi haram. Bagi siapa? Bagi orang yang impoten secara permanen. Karena kan salah satu tujuan nikah itu maksudnya apa? Di samping untuk menjaga keturunan, apa namanya menikah itu juga lihat mata untuk mencari kesenangan, kebahagiaan. Maka ketika orang yang punya penyakit atau punya impoten secara permanen, dia nggak bisa membahagiakan istrinya secara biologis. Ya. Maka para ulama berkesimpulan orang yang eh, impoten secara permanen dia diharamkan untuk dia tidak boleh. Bagi yang punya syahwat berlebihan menjadi wajib. Yang tadinya hukumnya sunnah bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram. Dan dalam hal pernikahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas ya di sini dalam hal bermuamalah segala sesuatu itu dibolehkan, al-ibahah dibolehkan, mubah sampai kemudian ada dalil yang melarang. Ada dalil yang tidak memperkenankan kita untuk melakukan. Ya. Dalam hal jual beli, ya, jual beli itu sah selama ya sah atau boleh selama yang pertama ada para pihaknya.
Ada penjual dan ada pembeli. Masa orang jual beli salah satu pihaknya nggak ada, Pak. Ada penjual tapi nggak ada pembelinya, nggak laku kan orang dagangan. Ada pembeli tapi nggak ada yang jual, berarti barang itu demandnya tinggi tapi barangnya langka sehingga nggak ada yang jual. Ada sih yang jual karena barangnya langka, harganya jadi mahal. Kan? Contoh kasusnya kayak COVID kemarin kan banyak orang yang butuh oksigen, tapi di lapangan susah nyari oksigen sehingga harganya tinggi. Banyak yang butuh masker penutup, ya. Eh, Barangnya susah, harganya juga menjadi tinggi. Makanya dalam hal transaksi jual beli ini Allah hukumkan, hukumnya adalah mubah atau boleh. Dan dia sah jual belinya kalau para pihaknya tetap ada penjual dan ada pembeli. Kemudian yang kedua, transaksi kita jual beli kita sah kalau ada objek, hal yang diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan tapi nggak ada barangnya, nah ini yang jadi tidak. Makanya salah satu kesimpulan hukum dari transaksi dropship itu sampai saat ini belum dibolehkan karena orang yang menjual dengan mekanisme cara dropship tidak mempunyai beda dengan agent atau distributor atau reseller. Mereka menjadi wakil, ya, jadi angkatnya wakil. Ada yang punya barang, kemudian kita sebagai orang yang menjualkan kembali mendapatkan izin dari pemilik barangnya itu untuk menjualkan barang tersebut. Jadi objek transaksinya harus jelas, barangnya harus ada. Kalaupun belum ada, harus dipesan dengan sifat-sifat yang jelas juga. Kualitas barangnya harus jelas. Kemudian ada ijab qabul, serah terima. Nah, ijab kabul ini dari masa ke masa, dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Kalau dulu kan apa namanya untuk ijab kabul harus dengan lafaz atau harus tanda tangan masa di di dokumennya. Kalau sekarang kita lebih simpel lagi. Sekarang jual beli saham, tinggal download aplikasinya, registrasi, di situ kita bisa ngambil di waktu-waktu yang dipersyaratkan sebelum jam 10 dan sebelum cut off jam 3 kalau nggak salah ya. Cara setuju atau tidaknya kita tinggal ngeklik tombol yang ada di situ. Nah, itu sebagai tanda ijab kabul. Jadi kalau kita mau melepas saham kita, yang beli juga begitu. Tinggal mengklik kalau dia mau membeli saham yang kita lepas. eh, Apa namanya di aplikasi-aplikasi yang ada juga kita semakin mudah. Mau beli nasi goreng tinggal buka aplikasi, klik di situ. Jadi hijab kabulnya sudah semakin mudah. Tidak perlu duduk dalam dalam satu majlis dalam artian satu meja. Kalau dulu kan orang mengartikan satu majlis itu kumpul dalam satu meja. Sekarang kumpul dalam satu waktu di aplikasi yang sama itu sudah satu majlis. Nah, ini perkembangan zaman dalam hal muamalah diperbolehkan. Ya. Nah, selama kaidah dasar ini terpenuhi, adanya para pihak, adanya objek transaksi, dan barang yang diperjualbelikan dan dilakukan dengan ijab kabul, maka harus tersebut dulu. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, eh, jual beli hewan apapun jenis hewannya selama tidak diharamkan itu boleh. Ya, jadi hukum asal jual beli hewan itu hukum asalnya boleh. Nah, kapan dia menjadi tidak boleh? Kalau ada larangannya. Jadi secara umum kita mau beli burung perkutut nih, ya, jual beli burung perkutut diperbolehkan mubah.
Kecuali kalau nanti ada hal-hal yang dilarang dalam teks keagamaan. Tinggal dicari teksnya boleh enggak, diperbolehkan atau tidak dalam ketentuan syariat agama. Di secara hukum kembali ke kaidah dasar yang sudah kita pahami, al aslu fil asya'i al ibah. Asal dalam sesuatu itu dibolehkan. Ya hatta yadul dalil wa ala tahrim awil mana'i. Kecuali kalau nanti ada dalil yang melarang atau mengharamkan kita untuk melakukan transaksi tersebut. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, hukum asal memperjualbelikan hewan itu dibolehkan. Kecuali kalau nanti ada dalil yang secara khusus melarang melakukan transaksi. Oke, dalam hal melakukan transaksi jual beli hewan, maka mahfud alaihnya atau objek barang yang diperjualbelikannya itu ya ini harus memenuhi ketentuan. Barang itu suci dan bukan. Kalau najis kan berarti harus dihindari untuk melakukan transaksi tersebut. Kemudian ada manfaatnya. Ada orang yang beli ikan ditaruh di akuarium karena untuk membuat relaksasi. Kalau dalam saya pernah baca itu ternyata ikan yang ada di akuarium itu bisa membuat otak kita menjadi rileks. Itu ada manfaat. Kemudian barang itu dapat diserahkan kepada pembeli. Bisa nggak kerbau yang kita mau jual, sapi yang mau kita jual, kita serahkan. Kita mau jualan Idul Adha sapi atau kambing. Sapi kita ambil dari NTT misalnya atau dari Lombok. Yang penjualnya udah nawarin, tapi ternyata dia nggak bisa menghadirkan sapi yang akan dia jual. Maka ini tidak boleh ada jual beli sampai si penjual itu mampu untuk menyerahkan. Selanjutnya yang keempat, jual beli hewan boleh dilakukan kalau si pemilik barangnya ini ya memiliki barang tersebut. Dia sudah harus dimiliki. Jangan dia belum memiliki barangnya atau hewan yang mau dijual. Rasul kan melarang tuh bai'ul ma'lum, menjual, mentransaksikan sesuatu yang barangnya tidak dimiliki oleh si. Mau jual apa? Ada teman bang dulu mau coba bisnis hewan kurban, tapi dengan otak. Belum kesampaian deh. Jadi kalau kita kan biasa pakai sapi lagi kambing. Nah, dia mau coba saat Idul Adha itu menghadirkan ontak di Indonesia. Ini jadi pertanyaan, ontaknya dari mana? Oh ternyata di Australia banyak ontak itu. Cuman untuk beli ontak di Australia itu persyaratannya luar biasa. Ya. Yang pertama ontak di Australia itu tidak pernah dikandangin, jadi dilepas. Sama kayak lembu atau sapi di Aceh. Orang Aceh itu dia lembu nggak pernah dikandangin, dilepas aja di lahan. Dan di Australia juga onta demikian. Jadi kalau kita mau beli, kita harus digiring dulu pakai mobil jeep gitu. Nah, nanti yang kecil atau gedenya ya sekenanya aja, seketangkepnya aja. Nah, ini yang menimbulkan gambling juga gitu, dari jual beli onta tersebut. Ya. Jadi di Australia seperti itu. Dia harus menggiring dengan mobil, kemudian yang bisa tertangkap itu ya itulah yang dijual belikan. Kemudian juga untuk dibawa ke Indonesia itu izinnya lumayan susah, karena untuk transaksi jual beli onta dari Australia, mekanisme
penyembelihannya harus sesuai standar. Dia ada bukunya. Salah satu standar di Australia itu ketika menyembelih harus dipingsankan, disetrum, dipingsankan. Kemarin sempat ada di mana Surabaya ya, dan videonya sempat beredar dan disetrum, jadi dipingsankan dulu. Itu yang dipakai juga metodenya di Amerika dan di Eropa. Katanya supaya apa? Supaya lebih berketrihewanan, tidak menyakitkan hewan. Jadi harus disetrum dulu baru disembelih sampai pingsan. Padahal pernah terjadi penelitian, mana sih yang lebih bagus, yang lebih sehat, menyembelih hewan dengan cara seperti yang kita lakukan kaum muslimin dengan yang dipingsankan terlebih dahulu. Ini penelitiannya panjang. Di Eropa itu pernah dilakukan penelitian. Ternyata hewan yang disembelih dengan dalam kondisi sadar itu lebih sehat ketimbang yang dipingsan. Kenapa? Karena pada saat pisau itu uh, menyayat leher ke tulang nadinya itu kondisi kejangnya hewan itu justru membuang penyakit di aliran darah itu. Nah itu yang nggak terjadi pada saat hewan dipingsankan pada saat disembelih. Itu yang kenapa Islam memilih cara seperti itu pasti ada rahasianya yang oleh orang-orang di barat itu dianggap tidak memiliki hati nurani terhadap hewan dalam hal demikian makanya dipingsankan. Ini dalam hal jual beli barang itu harus dimiliki oleh si penjual. Kemudian harus diketahui juga jenis, kadar dan sifat dari dari jual beli tersebut ya, objek yang diperjualbelikan. Ini 5 hal yang menjadi perhatian pada saat kita melakukan jual beli hewan. Nah kemudian karena tadi sudah disebutkan melakukan jual beli itu boleh kecuali yang dilarang. Dalam Bulughul Maram hadis yang keempat di bab Kitabul Buyu itu kitab jual beli terdapat hadis yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasul melarang kita mengambil harga dari jual beli anjing. Ini larangan kelima. Wa mahril bagi dan juga uang dari pelacuran. Kalau bahasa kitanya mungkin diperlembut wanita guna susila. Atau bagi yang laki-lakinya diperhalus juga bahasanya digulung, gitu kan? Nah, ini bahasa-bahasa. Tapi intinya sama. Kalau kita ngambil upah dari perzinahan itu, ya, dari transaksi seksual itu juga termasuk yang dilarang. Kemudian wal hulwanil kahin, mengambil upah dari praktek perdukunan. Jadi tiga hal ini sama Rasulullah SAW disamakan kedudukannya. Rasul melarang kita mengambil harga dari jual beli anjing. Kemudian juga uang dari hasil melacur. Dan yang ketiga uang dari upah perdukunan. Perdukunan ini kan bisa masuk kalau dulu di majalah-majalah itu banyak ramalan bintang. Sekarang masih ada nggak ya ramalan bintang? Kan ramalan bintang tuh lihat tanggal lahirnya kan. Kalau bintangnya Leo, bintangnya Virgo ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu diramal tuh. Ya. Nasibnya, jodohnya. Sekarang mungkin masih ada juga online ya. Kalau dulu kan di majalah tuh, majalah Kartini, lain-lain lah yang menyebutkan itu. Ini nah Rasulullah SAW anzamanil kalbi wa mahlil babi wa hubah, termasuk yang dilarang untuk memperjualbelikan haji ini.
dalam hadis. Jadi, bolehnya memperjualbelikan anjing itu jadi terhapus dengan adanya hadis. Ya nggak boleh. Dalam hadis-hadis yang lain juga sama disebutkan. Bahkan disebutkan sebagai syarul kasbi. Sejelek-jeleknya penghasilan. Syarul kasbi. Sejelek-jelek penghasilan itu dari apa? Dari hasil menghasilkan diri. Jual beli seksual itu. Kemudian wasa manul kalbi. Ada dari jual beli anjing, wakasbul hajjami, dan dari mengambil upah dari usaha. Mengambil upah dari usaha bekal. Jadi pasang tarif dalam bekalnya. Wakasbul hajjam. Ya, jadi tarifnya itu sukarela. Kalau kita kan sekarang sudah dipasang tarif kan. Wakasbul hajjami itu mengambil memasang tarif dari usaha. Jadi dalam hadis yang lain tadi kan perdukunan. Ternyata dalam hadis ini ditambah satu. Wakasbul hajjam. Mengambil atau menjadikan usaha bekam itu sebagai apa namanya untuk nafkah, ya. Maka kan kasbah hijamah itu sebagai alternatif, bukan alternatif, juga sebagai metode untuk kesehatan. Jadi tiga hal syarul kasbi, sejelek-jeleknya pendapatan, sejelek-jeleknya eh, pendapatan dari mencari nafkah adalah dengan melacurkan diri, menjual anjing, dan juga memasang tarif di usaha. Dalam hadis lain disebutkan samanul kalbi khabithun. Hasil penjualan anjing itu khabis, kotor. Kebalikan dari khabis itu tayyib. Wa mahrul bagi, upah dari pelacuran itu khabis. Wa kasbul hajjami khabis. Uang dari memasang tarif dari usaha hijamah, bekam itu juga. Ini dipersamakan oleh Rasulullah SAW. Oke, kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Zubair qala sa'al tu Jabir. Aku pernah bertanya kepada Jabir an zamanil qalbi wasan naum. Bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Sinal ini kucing liar, kucing hutan. Kalau kucing yang di lingkungan kita itu namanya kitoh. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara kucing liar dengan kucing yang jinak yang menjadi tengah kita. Kalau di sini Jabir ditanya tentang hasil penjualan anjing dan kucing liar. Qala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nabi melarang dari hal tersebut. Ini apa namanya? Sahabat juga sepakat dalam hal. Dalam hadis yang lain disebutkan anna ushtara gulaman hajjam, bahwasanya dia pernah membeli, ini dalam hal perbudakan ya, pernah membeli budak laki-laki yang pandai lakukan bekal. Ya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam. Rasul melarang apa namanya harga dari penjualan darah. Penjualan darah itu mengeluarkan darah dalam artian adalah praktek hijab, praktek bekalnya. Rasul melarang mengambil harga dari praktek
mengeluarkan darah, yaitu hijama. Wasamanil kalbi, dan dari hasil jual beli anjing. Watas bagi, dari penghasilan dari penjualan seksual. Wala anak akilul riba, dan Rasul juga melaknat orang-orang yang memakan riba. Wa mukilahu, dan partnernya, sehingga terjadi transaksi riba. Jadi apa namanya, kedua belakangnya dalam transaksi riba itu dilaknat. Wal washimata wal mustaushimata, orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato. Sekarang membuat tato kayaknya ini ya, satu hal yang biasa itu. Saya lihat teman-teman di kantor itu, walaupun diterbahkan syariah, tapi ternyata ada tato ya. Walaupun kecil-kecil gitu kan. Ada yang bikin tato di sini, ada yang di sini, ada yang di apa, lengan kiri kanannya, ada yang di leher. Kecil tapi itu tato gitu. Yang oleh hadis ini dilarang orang yang membuatkan tato dan minta dibikinin tato sama-sama yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasul. Wal musawwir, dan orang yang apa namanya, menggambar, melukis. Melukis dalam hal ini adalah melukis yang bernyawa, atau dalam keterangan para ulama termasuk yang membuat patung gitu. Membuat patung kan berapa dimensi? Tiga dimensi ya buat patung. Beda dengan foto. Kalau foto itu kan pemantulan cahaya. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi itu tidak mengharamkan foto. Pada saat ulama-ulama di Arab Saudi mengharamkan foto, Syekh Qaradawi bilang foto itu bukan termasuk taswir. Karena foto itu adalah proses pemantulan cahaya. Beda dengan taswir. Taswir itu perlu digambarkan lah pakai usaha atau membuat patung. Nah, ini Rasul mempersamakan mengambil harga dari jual beli anjing dengan yang tadi, ya, dengan apa namanya, dengan bekam, dengan pelacuran. Begitu juga mendapatkan laknat seperti orang yang melakukan transaksi ribawi, minta dibuatkan tato dan membuatkan tato. Orang yang melukis atau menggambar yang bernyawa. Nah, ini ada apa namanya, penjelasan dari syarah hadis itu. Wa fi hadzal hadis yusbihu Aun ibnu Abi Juhaifa anna abahu Aba Juhaifa Wahba bin Abdullah As-Sawai radhiyallahu anhu ishtara abdan. Jadi kata Aun bin Abi Juhaifa, ayahnya itu pernah membeli budak. Ya, karena ya'malu hijaman. Nah, budak yang dibeli oleh ayahnya ini punya profesi, punya kebisaan, kemampuan untuk melakukan bekal. Fa'amaru bikasril alati allati kana yahjim biha. Maka eh, siapa, Abu Juhaifa atau Wahab bin Abdullah As-Sawa ini memerintahkan kepada budak yang dibelinya itu untuk memusnahkan, menghancurkan alat-alat hijamah. Kama fi riwayatin indal Bukhari. Fasa'alahu ibnuhu. Maka si anak tadi nanya, Aun tadi nanya kepada bapaknya, ansaba bikasril alatil hajjah, terkait dengan kenapa sih dimusnahkan alat hijamah itu. Fa akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pernah ansaba dari kalbi, ay an bai'il kalbi wa akhdi samanihi wa matamma kasbuhu min dalika fa huwa malun ghairu thayyib. Nabi itu mempersamakan memasang tarif dari jamaah itu sama seperti memakan harta yang tidak baik, sama seperti jual beli anjing. Nah, para ulama kemudian menjelaskan wakila innahu yustasna min dalikal kalbi wasa wasai.
Nah, tapi ada yang dikecualikan, Bapak Ibu. Apa yang dikecualikan jual beli anjing untuk keamanan dan untuk menjaga kebun ya, jaga ternak kebun, juga untuk anjing untuk berburu. Kalau zaman dulu kan masih berburu itu ketika kita lepas anjingnya suruh untuk ngambil. Tapi dalam Islam itu kalau kita membawa anjing buruan, itu ketika melepaskannya baca Bismillah. Karena bisa jadi kan ketika mana masih hidup, tapi dia matinya sama gigitan anjing. Makanya ketika melepas itu dilepaskan dengan bacaan. Anjing untuk jaga kebun juga. Kalau di Garut Pak, itu biasanya setiap Jumat para petani itu berburu bagong. Bagong itu babi hutan. Jadi ngumpul tuh banyak ya, banyak orang ngumpul semua pada bawa anjing gitu. Karena satu babi hutan itu nggak bisa dilawan sama satu anjing. Head to head tuh nggak bisa. Jadi harus dikubutin. Di satu babi hutan biasanya dilawan sama 10 anjing. Jadi mereka setiap Jumat ya itu biasa berburu babi hutan yang memang suka merusak lahan kebun ya. Acak-acak tuh biasanya sama sama bagong. Nah, menurut para ulama, Yustas naminda dikatakan di atau besar. Dibolehkan melakukan jual beli anjing dengan tujuan untuk menjaga kebun, menjaga ternak, atau untuk berburu. Kalau sekarang kan lebih luas lagi. Ada anjing yang dipakai untuk nembusin narkoba, kan? Untuk mencari jejak dan lain sebagainya. Itu biasanya mahal-mahal kalau ini. Alasannya apa? Li'annahu manfaat. Karena anjing yang seperti itu punya manfaat. Ya. Itu alasan kenapa anjing yang menjaga kebun, menjaga ternak diperbolehkan. Ya, jual belinya diperbolehkan. Jadi kalau kita beli anjing buat apa namanya mendeteksi narkoba, biasanya kan apa di orang pajak deh kita punya atau kepolisian punya, itu diperbolehkan menurut penjelasan para ulama karena ada unsur manfaatnya. Kemudian di hadis sebelumnya kita sudah membahas ya, saat tujabiran ansaman kalbi wasan naur. Rasulullah SAW menghindari atau apa namanya melarang untuk mengambil harga dari anjing dan kucing liar. Karena Nabi nyebutnya bukan kita atau hira, Nabi nyebutnya sinwar. Bukan Yahya Sinwar, Sinwar. Ini hampir mirip bahasanya. Oke, nah, ini jual beli kucing dia juga termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian ada pertanyaan begini, boleh nggak jual beli binatang ditimbang? Ada kejadian nggak Pak? Jual beli binatang ditimbang? Ada. Kalau kita Idul Adha, itu salah satu jualan hewannya kan dengan timbangan, timbangan berat sekian sampai sekian, harganya sekian. Jadi bukan per ekor eh, berat timbangannya. Nah di sini saya ini menjawab ya apa namanya naha an bai'il gharar. Rasul melarang untuk jual beli al-gharar. Gharar itu yang ada spekulasi. Spekulasinya nggak bisa ditakar. Apakah memungkinkan jual beli gharar ini diberlakukan untuk jual beli hewannya? Kita mau beli sapi itu berat 300 sampai 500 kilo harganya beli kambing yang 30 kilo sampai 60 kilo harganya sekian. Kalau Syekh Utsaimin dalam hal ini beliau beristihad tidak boleh melakukan jual beli dengan ditimbang.
Karena apa, bisa jadi pada saat mau dijual itu diminumin yang banyak pak. Apa bahasa kita belum berkenuhan ya. Jadi timbang sampai gemuk tuh kan. Ya, gemuknya sama apa? Sama air dibingungin. Mungkin kalau boleh dia teriak sapinya, dia teriak kali. Karena kebanyakan minum, embung. Nah, ini yang termasuk kalau kata saya Usaini memperjualbelikan dengan cara ditimbang bisa jadi masuk dalam kategori beli bahwa karena tadi dikasih minum yang banyak, bukan kualitas daging yang bagus, beratnya itu karena berat air. Kemudian masuk dalam hal jual beli orang adalah memperjualbelikan burung yang masih di alam bebas atau sapi yang tadi apa namanya di lapangan nggak diikat, kita disuruh ngambil sendiri. Di Aceh saya pernah kejadian kayak gitu, mau beli sapi buat Idul Adha tapi disuruh nangkep yang ada di lapangan. Termasuk jual beli binatang yang ditimbang kalau kata saya ini, dan juga jual beli hewan yang masih ada di dalam kandungan induknya. Ini termasuk yang dalam hal kategori eh, jual beli hewan. Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita nanti mau memperjualbelikan hewan yang sifatnya hewan piaraan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan hewan itu terzolimi. Ya, Rasul pernah menjudgment wanita itu masuk neraka. Sebabnya apa? Dakhalat imra'atun naro fi hirratin faqila la anti at'amtiha wa saqaitiha. Ada seorang perempuan tuh masuk neraka karena disebabkan anak kucing. Dia piara tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Bahkan nyari makan sendiri aja serangga di rumahnya tuh nggak kedapetan. Yang ada apa, menyiksa hewan yang kita piara. Ini bukan hanya berlaku buat kucing, tapi semua hewan piaraan yang kita masukkan dalam kandang. Ya. Termasuk yang apa namanya di Ragunan tuh Pak. Di Ragunan kalau nggak dikasih makan, dosa tuh pengelola. Ya. Karena menyiksa. Kan kita lihat waktu zaman apa zaman COVID kemarin ya Allah, binatang tuh pada kudus, tulangnya kelihatan. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun gitu. Ya. Ada yang apa namanya pengelolanya udah nggak sanggup ngasih makan lagi. Ini bisa menyebabkan dia masuk neraka. Sama seperti perempuan yang merah anak kucing ini tidak dikasih makan. Kemudian eh, jangan sampai hewan yang kita pelihara itu menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Dulu sering kita apa namanya ngadu ikan cupang gitu, ngadu ikan cupang. Ada yang dipakai judi kan gitu. Atau ikut apa namanya perlombaan burung perkutut gitu kan. Nah, itu juga kadang suka dipakai gitu. Jangan sampai hewan peliharaan itu menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan. Yang dia buat nggak boleh apa tuh? Kucing. Apa namanya kalau melihat hadis tadi yang di yang ada itu yang dilarang adalah sinawar. Sinawar itu kucing liar. Kalau hiroh atau kito itu nggak ada tekstual hadisnya, sehingga sebagian masih membolehkan untuk memperjualbelikan kucing yang jinak, ya, yang jinak, bukan kucing liar. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait bekal.
tahu selama ini bahwa promonya itu kalau itu adalah pengobatan ala Rasul. Iya. Tapi ada hadis yang melarang seperti itu. Gimana? Jadi karena selama ini pelaku-pelaku pengobatan bekam ini boleh dibilang orang-orang yang paham agama. Iya. Jadi dengan adanya hadis ini eh, sebetulnya ingin mengantisipasi jangan sampai bekam itu menjadi apa ya? Menjadi satu-satunya penghasilan. Kan yang dilarang adalah mengambil memasang tarif dari pengobatan bekam. Nah, lalu memasang tarif masuk kondisinya seperti yang disebutkan adalah. Nah, sekarang kan kita melihat nih, oh ternyata banyak di tempat-tempat terapi itu memasang apa bekam itu sudah dipasang tarifnya. Padahal ini adalah salah satu cara pengobatan ala semula. Bagi yang punya kemampuan itu, ya dedikasikan diri kita untuk mensosialisasikan melakukan tanpa harus memberatkan orang lain untuk dibekap gitu. Kalaupun kita membayar jasa, jasa tenaganya, gitu. Tapi bukan dari aktivitas pembekamannya. Itu salah satu hilah yang dilakukan atau disebutkan oleh para ulama. Kan orang membekam itu ada tenaga yang dikeluarkan, kemudian ada ongkos untuk apa? Untuk belajar. Titik-titik itu kan harus dipelajari itu, ya. Mengganti jasa, tenaga, waktu itu yang oleh para ulama dibolehkan, tapi bukan aktivitas pertama. Ini memasang masang tarif karena aktivitas bekam itu yang nggak boleh. Jadi hobis, ya. Sebagian ulama membolehkan kalau untuk mengganti uang jasa, jasa tenaga, jasa waktu, jasa dia untuk belajar lebih lanjut terkait dengan eh, cara dan mekanisme itu yang dilarang masang tarif atas bekamnya tadi. Ya. Tapi untuk kehati-hatian dasar tenaga dan uang belajarnya juga buka aja pasang juga tarifnya. Karena khawatir nanti kalau kalau apalagi kalau tarifnya besar dan memberatkan, justru orang tidak mendapatkan manfaat dari hijamah tadi. Ada kan maksud Rasulullah supaya hijamah ini jadi habit kan gitu ya. Jadi kebiasaan untuk menyehatkan. Tapi kalau orang punya keahlian bekam itu sudah pasang tarif, bisa jadi orang yang nggak bisa berhijab. Ya, tapi kalau benar, kalau itu cara sehat, karena sehat secara Rasulullah. Iya, betul. Kan itu untuk mengeluarkan darah kotor. Jadi cara sehat ala Rasulullah. Dan itu dianjurkan secara medis juga, Pak. Banyak dokter-dokter itu yang menganjurkan kita untuk bekam secara teratur. Kecuali mungkin yang punya diabetes ya. Yang punya diabetes yang kalau ada luka itu susah untuk sembuh. Itu dianjurkan untuk tidak bekam. Orang bisa melakukan itu, dia punya keahlian itu ada. Saya punya teman dia nggak pernah pasang tarif gitu kan. Orang tahu dia bisa bekam. Jadi kalau mau bekam kita tolong bekamin gitu. Nah, kalau udah selesai ya kita sukarela aja ngasih. Makanya yang sukarela biasanya lebih gede ya, Pak. Kalau masih kecil biasanya kan malu. Apalagi teman kantor gitu kan. Seperti itu. Dia nggak pernah pasang tarif. Orang tahu dia ahli bekam. Tapi teman-teman kantor tempat kerja oh, alhamdulillah dia nggak pernah pasang tali tapi dapat berkah dari hijab. Allahu a'lam.
Ini tadi kan di hadisnya itu kan menjual apa? Menjual beli darah ya, maksudnya apa namanya? Kan yang mengeluarkan darah. Sebenarnya kalau kita lihat apa itu kan biasanya kan ada Bukan kering. ya, nah pas kering. Nah, itu boleh bisa pasang pasang karet. Iya. Itu kan tidak menjual beli darah, cuma Ya, yang namanya bekam itu kan mengeluarkan darah. Jadi kalau mengkop tidak mengeluarkan darah bukan hijamah. Jadi dibolehkan kalau bukan hijamah. berupaya. Ya, itu Pak. Kayak orang dikerok lah. Dikerok itu kan bedanya apa sih sama yang di kop itu kan? Di kop cuma ditarik. Kalau yang dikerok kan sampai keluar darah. Nah, jadi kalau cuma di kop tidak mengeluarkan darah, namanya hijamah bukan bekam. Cuman kadang kita suka ngasih nama bekam kering. Kering. Allah Ta'ala. Yang di rumah, yang online, mau ada yang disampaikan, enggak tidak. Selain itu, Waalaikumsalam. bagaimana dengan hewan yang kita di dari kelinci, kura-kura, Ya. Oke. Apa namanya? Segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya, Pak. Masuk kayak misalnya kura-kura. Bagi pecinta kura-kura itu harganya mahal. Teman saya itu ada yang apa namanya pecinta kura-kura. Dan ada jenis-jenis berbagai macam jenis kura-kura. Ada yang miara dari kecil. Itu harganya bisa puluhan juta juga. Gitu. Dan kan bagi yang mencintai itu, yang sudah hobi, itu jadi ada manfaatnya. Karena jadi kesenangan sendiri kayak kucing kan gitu. Kucing, anjing, kadang karena anjing najis saja makanya nggak boleh dijual belikan. Ada yang punya hobi ke sana. Termasuk ikan juga demikian. Ikan di akuarium itu ikan hias, ternyata ada eh, manfaatnya untuk relaksasi. Hal-hal yang apa namanya bisa membahayakan ya atau memagakan itu yang tidak diperbolehkan. Kita beli harimau nggak bisa menjinakkan, maka bisa jadi harimau itu membunuh kita yang memakai itu nggak boleh. Beda kalau dengan pawang harimau, pawangnya itu bisa jadi boleh, gitu ya. Jadi eh, tadi kan salah satu yang syarat untuk diperbolehkannya adalah ada unsur manfaatnya ya. Maka ketika tidak ada manfaatnya menjadi sia-sia, jadi mubazir. Melakukan hal-hal yang mubazir berarti tidak boleh. Dan bagi sebagian orang mungkin kelinci tidak ada manfaatnya, tapi bagi yang lain itu ada manfaat. Kelinci itu bisa diolah, dagingnya enak Pak. Tapi kalau beli kelinci jangan pas bagian kepala. Kalau udah dimasak jadi sop kayak kepala kucing. Ada orang yang geli sama kucing kan. Saya dulu eh, pernah bikin sop kelinci itu. Aku masih kuliah di Mesir, beli kelinci karena kelinci itu masuk yang dihalalkan. Bagi sebagian orang, hewan-hewan itu punya manfaat, bagi sebagian yang lain tidak. Maka bagi yang tidak perlu melakukan hal yang ini. Dilarang tidak, tapi jadi mubazir kalau dia beli kan. Ada manfaatnya. Tinggal kembali kepada diri sendiri. Kalau memang ada manfaatnya, berarti jadi mubazir buat orang tersebut. Allah. kalau kita kalau bagaimana dengan sekarang burung walet
Sarang burung walet. Ya, Burung waletnya apa sarangnya, Pak? hasil dari sarangnya itu kan taringnya Ah, itu ada diperjualbelikan gitu. ya, memperjualbelikan kalau kayak walet itu kan justru jadi obat ya, ya mahal. Jadi menjual taringnya. Jadi apa? Liur, Pak, bukan kotorannya. Jadi kalau walet itu liurnya yang mahal. Jadi yang ada di sarangnya itu liurnya walet. Sehingga apa namanya boleh memperjualbelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, termasuk liur walet. Ya, nah makanya kan dipisahkan. Pisahkan. Iya, itu ada teknisnya bagi yang ahli kan untuk memisahkan. Itu sama lah kayak apa? Kayak kopi luwak. Kopi luwak itu kan punya teknik juga untuk membersihkan kopi itu dari kotoran luwaknya. Yang diperjualbelikan apa? Biji kopi yang sudah dimakan sama luwak kan gitu. Nah, pasal ada nempel kotoran luwaknya, nah itu ada teknisnya gitu. Jadi tetap ada manfaat di situ. Apa sarang liur liur burung walet sama seperti kopi luwak Boleh ya, saya keluar ya. dibolehkan. Nah, termasuk fatwa majelis ulama itu membolehkan kopi luwak tapi yang sudah nggak ada kotoran luwaknya. Atau bedanya apa ya? Kopi luwak dengan Nah, itu kalau luar yang punya kan jadi ada kayak fermentasi ya. ini ada makanya Ya. ada apa? Yang di rumah ada yang mau didiskusikan, silakan bisa dibuka teleponnya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan pada kita terkait dengan jual beli hewan itu asalnya bukan dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi dalil yang melarangnya kita sudah lihat terkait dengan anjing, ya, selama bukan anjing untuk menjaga, ya, bukan anjing untuk berburu, hanya sebagai hiasan. Kalau sebagai hiasan di rumah itu juga tidak diperbolehkan karena malaikat masuk rumah yang di dalamnya ada anjing itu juga najisnya itu bisa kemana-mana. Kalau kita muslim tapi merah anjing, nanti lantai, bangku, kursi, bisa jadi sejadah gitu kan dijilat sama anjing jadi najis. Salat kita statusnya tidak sah kalau itu ada hal yang najis. Dan juga yang harus diperhatikan jangan sampai membeli sesuatu itu yang sifatnya mubazir atau pakai. Bagi orang yang punya hobi beda dengan yang kita nggak punya hobi. Dan sesuatu yang kita lihat nggak ada manfaatnya, tapi bagi yang punya hobi itu banyak manfaat. Jadi, melihatnya banyak angle-nya itu ya, sisi-sisi lainnya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.